Ultimate Martial Divine King, episode 128. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mentor, Silan, yang sedang berjalan di hutan, tiba-tiba terhenti oleh suara ini. Ia berhenti dan mengangkat matanya yang indah, hanya untuk melihat seorang pemuda tampan melambai padanya dari atas batu besar di tengah reruntuhan. Melihat Chu Hen baik-baik saja, Silan menghela napas lega. Ia menggerakkan kakinya, dan sosoknya melesat ke sisi Chu Hen seperti kupu-kupu. "Guru, bagaimana kau menemukan tempat ini?" Chu Hen tertawa terbahak-bahak. Melihat pakaian Chu Hen berantakan, berlumuran debu dan darah, Silan tak kuasa menahan cemberut. "Ada apa? Bagaimana kamu bisa mendapat luka serius seperti itu?" "Saya juga bingung. Orang tua bau itu membawaku ke sini tanpa alasan. Akhirnya, aku dikejar oleh sekelompok besar orang, jadi dia melemparku ke sini. Untungnya, aku beruntung. Aku hampir terbunuh oleh gelombang kejut yang diciptakan oleh pertempuran mereka." Chu Hen menjawab dengan muram. Silan sudah tahu bahwa orang-orang yang menyerbu adalah tim elit gelap keluarga kerajaan. Dia menduga bahwa lelaki tua yang membawa Chu Hen pergi mungkin ada hubungannya dengan masalah ini. Sekarang, tampaknya luka-luka Chu Hen bisa dikatakan sebagai berkah tersembunyi. "Mentor, senang sekali Anda ada di sini. Saya khawatir saya tidak bisa menemukan jalan pulang." Chu Hen berkata sambil tersenyum, berpura-pura bersikap santai. Melihat senyum lembut di wajah Chu Hen, Silan merasa sedikit linglung. Pemuda di depannya ini sedikit mirip si Chen ketika tersenyum. Namun tak lama kemudian, Silan kembali normal. Matanya yang indah melirik ke sana kemari, dan ia berkata lembut, "Sudah larut, ayo cepat kembali." "Oke." Chu Hen mengangguk. Sebelum pergi, ia sengaja melihat kembali ke puncak gunung di belakang mereka. Di puncak gunung, sesosok anggun dan mewah berdiri di tepi tebing. Ia diam-diam memperhatikan Chu Hen dan Silan yang perlahan menghilang di kejauhan, sementara sudut mulutnya yang kecil dan indah sedikit terangkat. "Mungkin kita akan bertemu lagi segera." Di malam hari, pegunungan Tianqi luar biasa terjal dan sulit untuk dilalui, terutama di kedalaman hutan, di mana bahaya tak dikenal mengintai di mana-mana. Namun, dengan Silan, mentor inti prefektur Tensei, di sisinya, Chu Hen tidak khawatir akan bahaya apapun. Selama tidak ada eksistensi mengerikan setingkat Raja Binatang Buas, mereka berdua bisa mengatasinya. Sepanjang jalan, mereka berdua terdiam. Meskipun ada komunikasi, hanya Chu Hen yang berbicara, dan Silan yang menjawab. Pada akhirnya, Chu Hen tidak tahu harus bertanya apa, jadi dia hanya bisa menyerah. Semalam penuh berlalu dengan tenang. Ketika Chu Hen dan Silan kembali ke kota Saint Bell, hari sudah pagi di hari kedua. Melihat mereka berdua kembali dengan selamat, para mentor dan siswa prefektur Tensei menghela napas lega. "Persetan denganmu, kukira aku takkan melihatmu lagi. Kau membuatku menangis semalaman." Mu Feng melangkah maju dan meninju dada Chu Hen. Chu Hen, yang terluka, hampir berdarah karena pukulan itu. "Fak, bersikaplah lebih lembut." Chu Hen memarahi. "Mu Feng, jangan main-main." Haozi segera menghentikannya dan tertawa. "Kamu menangis semalaman. Aku tidak melihat setetes air mata pun, oke. Adik junior Zhou Lu menangis sepanjang malam. Apa yang sedang kamu bicarakan?" "Tikus, siapa yang menangis?" Zhou Lu melotot dengan mata merahnya yang besar dan membalas dengan sangat tidak puas. "Kakak senior Zhou Lu, matamu mengkhianatimu," imbuh Li Huye. "Diam, apakah aku mengizinkanmu berbicara?" Begitu dia kembali, semua orang bertengkar tanpa henti. Chu Hen tanpa sadar merasakan sakit kepala yang akan datang. Namun, melihat ekspresi khawatir semua orang, Chu Hen dengan tulus merasakan kehangatan di hatinya. "Saudara muda Chu Hen, perguruan Mammoth Martial dan perguruan Bright Moon Martial juga tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Ketika kami kembali kemarin, Long Qingyang dan Long Xuansuang datang. Mereka meminta saya untuk memberitahu mereka bahwa kalian aman ketika kembali," kata Haozi. Chu Hen mengangguk. "Aku akan masuk sebentar. Kamu masih terluka. Biarkan Li kecil yang memberitahu mereka," kata Zhou Lu cepat. "Kenapa aku lagi? Kamu punya masalah dengan itu?" "Aku." Li Huye tak kuasa menahan cemberut ketika melihat Zhou Lu melotot padanya, tapi ia tetap mengangguk enggan. Aku pergi, ya." "Hehe." Mata Mu Feng berbinar. "Li kecil, kau bisa pergi dan beritahu Long Qingyang. Aku akan memberitahu Long Xuansuang." "Anda." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Mu Feng segera menghilang dengan suara "So."
Orang-orang lainnya berkeringat dingin, dahi mereka penuh garis-garis hitam. Tak jauh dari situ, Silan menyaksikan pemandangan ini dengan senyum tipis di matanya. Pada saat ini, Lei Zhen memimpin beberapa anggota klan lokal dari kota Saint Bell. "Instruktur Silan, apakah kalian baik-baik saja?" tanya Lei Zhen dengan sopan. Silan mengangguk sopan. "Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja." Seperti ini, tatapan Lei Zhen menyapu semua instruktur dan murid dari rumah bela diri bintang surgawi. Ia kemudian berkata, "Tim-tim dari rumah bela diri peringkat tinggi lainnya telah tiba. Patriark telah mengutus saya untuk memberitahu Anda bahwa beliau ingin mengundang Anda ke aula pertemuan." Ketua memanggil saya. Begitu Lei Zhen mengatakan ini, wajah semua orang yang hadir tidak dapat menahan lonjakan keheranan. Apakah Saint Bell City akhirnya akan memberitahu mereka tujuan mereka? Baiklah. Silan tidak ragu-ragu, silakan pimpin jalannya. Di bawah pimpinan Lei Zhen, Silan mengikutinya ke aula pertemuan kota Saint Bell. Orang-orang lainnya mulai bertanya-tanya apa yang akan menanti mereka selanjutnya. Dalam waktu kurang dari sesaat, Silan tiba di sebuah halaman antik. Di dalam halaman terdapat bangunan paling unik dan mewah di seluruh Saint Bell City. "Instruktur Silan, silakan masuk." Di bawah bimbingan Lei Zhen, Silan memasuki ruang pertemuan. Begitu masuk, Silan mendapati ada beberapa instruktur lain dari akademi lain di aula, yang semuanya adalah instruktur inti ternama di kota kekaisaran. Ketika semua orang melihat Silan, mereka sama-sama terkejut. Satu atau dua di antara mereka bahkan menunjukkan sedikit ekspresi penghinaan di mata mereka. "Hehe, jadi orang-orang dari prefektur Tensei juga datang ke sini untuk ikut bersenang-senang." Yang berbicara adalah seorang pria parubaya berwajah muram. Dari lencana instruktur yang dikenakannya, ia berasal dari rumah bela diri guntur. Akan tetapi, nadanya penuh sarkasme dan pengucilan. "Instruktur Kyutai, apa maksud Anda dengan itu? Dalam hal kemampuan mengajar, saya khawatir instruktur Silan jauh lebih unggul daripada Anda." Pria parubaya lain dengan aura tenang tampak sedikit tidak puas. "Hehe, instruktur Yue-san, kamu tidak perlu membelanya begitu cepat. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya bicara." Yue-san adalah instruktur inti dari Giant Elephant Martial House, sekaligus instruktur langsung Long Qingyang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Semua orang tahu bahwa Yue-san adalah orang yang bertindak cepat dan tegas, serta terus terang dalam perkataannya. Tentu saja, alasan utama dia berbicara untuk Silan adalah karena Silan adalah yang termuda di antara semua instruktur yang hadir. Sejujurnya, seorang gadis berusia 23 tahun kira-kira seusia dengan murid paling senior di berbagai akademi. Selain itu, kemampuan mengajar Silan sudah terkenal, jadi ada beberapa guru yang relatif lebih tua yang cukup mengaguminya. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk berbicara membela Silan. Namun, ekspresi Silan tidak berubah sedikit pun menanggapi tatapan berbeda dari semua orang. Saat ini, tatapannya langsung tertuju pada wanita berpakaian hitam yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri. Wanita berpakaian hitam itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dan merupakan instruktur termuda dalam kelompok itu selain Silan. Wajahnya yang dingin dan anggun dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia duduk di sana dengan tenang, memainkan seruling giok di antara jari-jarinya yang cantik dan ramping. "Instruktur Silan, mengapa Anda menatapku seperti itu?" Suara acuh tak acuh terdengar dari mulut wanita berpakaian hitam itu. Ia berbalik dan menatap Silan, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya yang acuh tak acuh. Orang-orang di sekitar mereka sedikit terkejut. Bahkan Yue-san dari rumah bela diri gajah raksasa pun memasang ekspresi serius di wajahnya. Hong Lian adalah instruktur inti Akademi Bela Diri Kekaisaran. Baik dari segi status, reputasi, maupun kemampuan mengajarnya, ia jelas merupakan salah satu instruktur terbaik di seluruh kota Kekaisaran. Terlebih lagi, hal yang paling penting adalah dia juga seorang master prasasti tingkat tinggi. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi seorang master pola tingkat tinggi. Kekuatan seorang master pola tercermin dalam pengaruhnya. Bisa dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Bela Diri Kekaisaran telah dengan kokoh menduduki posisi kepala rumah bela diri tingkat tinggi, dan alasannya banyak berkaitan dengan instruktur Hong Lian. "Tidak ada apa-apa," jawab Silan acuh tak acuh sebelum dia dengan santai duduk di kursi kosong di sampingnya. Hong Lian tersenyum acuh tak acuh saat sedikit rasa dingin melintas di matanya. Siapapun dapat melihat bahwa ada semacam dendam antara Hong Lian dan Silan yang tidak diketahui siapapun. Tentu saja, masalah semacam ini tergantung pada mereka, dan mereka terlalu malas untuk mencari tahu tentang hal itu. Tak lama kemudian, serangkaian langkah kaki ringan terdengar dari luar pintu.
Bahkan terdengar suara tumpul tongkat yang menghantam ubin batu di lantai. Jantung semua orang berdebar kencang. Kemudian, seorang lelaki tua yang terhuyung-huyung muncul di hadapan mereka. Lelaki tua itu tampak kurus kering dan wajahnya penuh kerutan. Matanya yang sayu dan tubuhnya yang kurus kering membuat orang lain merasa ia bagai lilin yang tertiup angin, pelita yang hampir kehabisan minyak. Pemimpin klan, Lei Zhen dan orang-orang dari kota Saint Bell berlutut dengan satu kaki, menunjukkan rasa hormat mereka. Selain Hong Lian, instruktur lain dari rumah bela diri juga berdiri dan menangkupkan tinju mereka sebagai isyarat sederhana. Pemimpin klan, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan berkata, "Tidak perlu terlalu sopan. Silakan duduk, duduk." Pada saat yang sama, tekanan agung yang tak terlihat dilepaskan dari tubuhnya.